Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas sejarah dengan topik Kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum saya mempresentasikan tugas ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Bertrandus Putra Lim dari kelas 10E. Adapun submateri yang saya akan jelaskan antara lain: yang pertama, proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, bukti-bukti pengaruh masa kerajaan Islam yang masih ada hingga saat ini. Yang kelima, jalur rempah pada masa Islam. Yang keenam, pengaruh jalur rempah bagi Indonesia dan dunia. 1. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di berbagai pelabuhan Nusantara. Seiring waktu, penyebarannya berkembang pesat melalui dakwah para ulama yang menyampaikan ajaran Islam dengan cara damai dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena ajarannya tidak mengenal sistem kasta sehingga menekankan persamaan derajat serta mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui beberapa jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Nusantara untuk berdagang. Mereka menetap di sekitar pelabuhan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Melalui hubungan dagang yang jujur dan sikap yang ramah, masyarakat tertarik untuk memeluk Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang Muslim yang menetap kemudian menikah dengan penduduk lokal. Melalui perkawinan ini, Islam semakin mudah diterima dan berkembang di lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, jalur pendidikan. Penyebaran Islam dilakukan melalui pesantren, surau, dan masjid sebagai pusat pembelajaran agama. Para santri yang telah selesai belajar kemudian kembali ke daerahnya untuk mengajarkan Islam. Keempat, jalur dakwah. Para ulama dan wali seperti Wali Songo di Pulau Jawa menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat. Yang kelima, jalur seni dan budaya. Ajaran Islam disampaikan melalui media seperti wayang, gamelan, syair, dan bangunan masjid yang bercorak lokal, sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan Islam. Keenam, jalur politik. Ketika seorang raja atau pemimpin kerajaan memeluk Islam, rakyatnya biasanya ikut memeluk Islam. Hal ini membuat penyebaran Islam berlangsung lebih cepat dan luas. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. A. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik A.S. Saleh pada abad ke-13. Samudra Pasai berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara, serta sudah menggunakan mata uang emas yang disebut dirham. B. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka terletak di Semenanjung, Malaya, dan menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat ramai. Pendiri kerajaan ini adalah para Mesyawarah yang kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Iskandar Syah. Malaka berperan besar dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan dan dengan dakwah para ulama. C. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Demak berkembang menjadi pusat penyebaran Islam dengan dukung Wali Songo. Peninggalan terkenalnya adalah Masjid Agung Demak yang memiliki Soko Guru sebagai simbol persatuan. D. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda.
Aceh menjadi pusat perdagangan politik dan penyebaran Islam di wilayah barat Indonesia. Selain itu, Aceh juga berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan memiliki hubungan dengan banyak negara Islam. Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Kerajaan ini berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Jawa dan melakukan pelayanan terhadap VOC. Mataram juga terkenal dalam bidang kebudayaan, terutama perpaduan antara budaya Islam dan Jawa. Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore terletak di Maluku dan dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar. Kedua kerajaan ini berperan penting dalam perdagangan internasional dan penyebaran Islam di Indonesia bagian timur. Ternate dan Tidore juga melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan Spanyol. Bukti-bukti pengaruh masa kerajaan Islam yang masih ada hingga saat ini. Bukti pengaruh kerajaan Islam hingga saat ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, adanya masjid-masjid kuno seperti Masjid Demak yang menjadi peninggalan penting sekaligus pusat penyebaran Islam pada masa lalu. Yang kedua, terdapat makam para raja dan ulama yang menunjukkan peranan tokoh-tokoh Islam dalam pemerintahan dan penyebaran agama. Yang ketiga, berkembangnya tradisi keagamaan Islam seperti peringatan Maulid Nabi, sekaten, dan berbagai upacara bernuansa Islami yang masih dilakukan masyarakat. Yang keempat, penggunaan aksara Arab Melayu dalam penulisan naskah-naskah kuno sebagai bentuk perpaduan budaya lokal dengan Islam. Yang kelima, diterapkannya sistem pemerintahan kesultanan yang menjadikan cikal bakal beberapa sistem pemerintahan Nusantara. Jalur rempah pada masa Islam. Pada masa perkembangan Islam, Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah utama di dunia, seperti lada, cengkih, dan pala yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Perdagangan rempah tersebut dilakukan melalui jalur strategis yaitu Selat Malaka yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan internasional. Melalui jalur ini, para pedagang dari Arab, India, dan Cina datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan jual beli sekaligus, menjalin hubungan sosial dan budaya. Rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat penting karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, serta pengawet makanan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia pada masa itu. Pengaruh jalur rempah bagi Indonesia dan dunia. Jalur rempah memberikan pengaruh besar bagi Indonesia dan dunia. Melalui jalur rempah, hubungan perdagangan internasional semakin meningkat karena adanya para pedagang dan berbagai negara datang untuk melakukan transaksi jual beli barang. Selain membawa barang, dagangan mereka juga membawa pengaruh budaya serta agama Islam yang kemudian berkembang di Nusantara. Aktivitas perdagangan yang ramai mendorong pertumbuhan kota-kota pelabuhan sebagai pusat ekonomi dan pertemuan berbagai bangsa. Dampak lainnya adalah meningkatkan kemakmuran kerajaan-kerajaan Indonesia karena memperoleh keuntungan dari perdagangan rempah-rempah.